وانشق البحار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita berkumpul kembali di majelis ilmu fikih kita. Dan pembahasan sebelumnya kita membahas tentang pembatal wudu. Dan pembatal wudu itu ada 5. Yang pertama, ma kharaja minas sabilain, apa saja yang keluar dari 2 jalur, dubur dan kubul. Kemudian yang kedua, wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkin minal ardi maq'adahu, orang yang tidur dalam posisi tidak tegak duduk di bumi, di tanah, yaitu duduk bersila. Kemudian yang ketiga, wazawalul aqli bisukrin aw maradin, hilangnya akal karena mabuk atau karena sakit. Kemudian yang keempat, walam surrajulil mar'ata min ghairi ha'ilin bainahuma ghairu mahramin fil asah, persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan tanpa pembatas dan mereka berdua bukan mahram. Kemudian yang selanjutnya, wa masul farji bi batnil kaf, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Ini telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuk di bab berikutnya. Beliau mengatakan, kata Imam Abu Syuja rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Ghayah wa Taqrib, yaitu kitab Al-Ghayah wa Taqrib. Beliau berkata, walladzi yujibul ghusla sittatu asya'in, perkara yang mewajibkan seseorang itu untuk mandi. Jadi penyebab-penyebab yang menjadikan orang itu harus mandi dinamakan dengan mandi jenabah, mandi untuk mengangkat hadas akbar. Beliau mengatakan perkara yang menjadikan orang itu harus mandi itu ada 6 perkara. Thalathatun tashtaruku fihi rijalu wan nisa. Beliau mengatakan 3 perkara sama antara laki-laki dan perempuan. Jadi hukumnya menyangkut laki-laki dan perempuan, 3 perkara. Wahya iltiqaul khitanaini, dan 3 perkara ini yang laki-laki dan perempuan sama. Yang pertama, bertemunya 2 khitan, 2 kemaluan. Kemudian yang kedua, wa ingzalul mani, keluarnya air mani. Kemudian yang ketiga, wal mautu, kematian. Ini 3 perkara ini sama antara laki-laki dan perempuan. Kemudian beliau mengatakan wa thalathatun takhtashu bihan nisa'u, dan ada 3 perkara yang khusus bagi perempuan, khusus bagi wanita, di mana laki-laki tidak mendapatkan. Wahiyal haidu wan nifasu wal wiladatu, 3 perkara itu adalah darah haid, kemudian yang kedua keluarnya darah nifas, kemudian yang ketiga al-wiladah, melahirkan. Jadi kita di sini kita akan membahas tentang perkara-perkara yang mewajibkan orang itu untuk mandi. Telah kita sebutkan bahwa hadas itu harus diangkat, dan mengangkat hadas itu ada 2. Yang pertama, kalau hadasnya itu kecil, maka diangkat dengan cara berwudu. Kalau ditanya hadasnya itu mana, hadas itu nggak kelihatan. Berbeda dengan najis. Kalau najis itu kelihatan. Orang kencing,
Air kencing itu namanya benda najis. Sedangkan proses keluarnya air kencing itu dinamakan dengan hadas. Sehingga kalau hadas itu nggak kelihatan, tapi kalau najis itu kelihatan. Maka orang ketika kencing, dia itu harus mengangkat hadas kencingnya dengan cara dia itu berwudu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau hadasnya itu hadas besar, hadasnya itu hadas besar, maka dia itu mengangkatnya itu dengan cara mandi, yang sering dinamakan dengan mandi besar atau mandi jenabah. Dan di sini yang menjadikan orang itu wajib mandi itu ada 6 perkara. Itu wajib. Kemudian beliau menyebutkan 3 perkara itu antara laki-laki dan perempuan sama. Yang pertama yang menjadikan orang itu wajib mandi, yang pertama iltiqaul khitanaini, berkumpulnya 2 khitan atau 2 kemaluan atau berhubungan intim antara suami dan istri. Kalau orang itu berhubungan intim walaupun tidak keluar air mani, maka mereka itu wajib mandi walaupun tidak keluar air mani. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau bersabda dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Rasulullah SAW beliau bersabda, "Idzal taqal khitanani aw massal khitanul khitana wajabal ghuslu." Jika 2 khitan, 2 kemaluan itu sudah bertemu, maka wajib mandi. Setelah itu Aisyah bercerita, "Fa fa'altuhu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dan saya pernah mengamalkan itu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faghtasalna, akhirnya kami mandi. Dan mandinya ini entah itu karena keinginan mereka, yaitu mereka itu berhubungan suami istri itu karena keinginan mereka, atau karena dipaksa, atau berhubungan dengan binatang, yaitu walaupun berhubungan dengan binatang itu pun sama. Oleh itu disebutkan di sini di kitab Kifayatul Akhyar, beliau mengatakan, sawa'an ghiba fi qubulim ra'atin au bahimatin au duburihima. Sama saja, ini kata beliau, sama saja dia itu berhubungan intim dari kemaluan atau dari dubur, baik wanita ataupun binatang. Itu kalau orang itu berhubungan sama binatang walaupun haram, itu tetap membatalkan kesucian dia, dan dia itu harus mandi. Beliau mengatakan au duburi rajulin saghirin au kabirin. Demikian juga kalau ada orang homoseksual sampai kemaluan orang itu masuk ke duburnya laki-laki misalkan, maka itu pun juga sama, wajib mandi. Hayyin au mayyitin, baik orang itu hidup atau dia itu mati. Itu kalau ada orang berhubungan dengan mayit misalkan, maka itu pun juga wajib mandi. Berarti kalau kita perhatikan di sini berarti apa? Umum sekali cakupannya itu. Yaitu yang dinamakan dengan berhubungan itu umum sekali. Bahkan para ulama itu membahas, dan itu nyata. Walaupun terdengar aneh tapi nyata. Bagaimana kalau ada orang itu diperkosa, tetapi yang memperkosa itu adalah jin? Itu pun dibahas sama para ulama itu. Dan itu nyata. Ada teman-teman saya dulu ketika di Yaman itu, laki-laki itu diperkosa sama jin. Sampai terasa kemaluan itu masuk dalam kemaluan jin. Nah, pertanyaan itu hukumnya apa? Yaitu apakah dia itu mandi jenabat atau tidak? Maka khilaf panjang di antara para ulama. Kata para ulama, jika jin itu ada wujudnya, kelihatan wujudnya itu, walaupun wujudnya itu menyeramkan, ada wujudnya, dan dia itu terasa kemaluan masuk kemaluan, maka dia itu harus mandi. Demikian juga perempuan diperkosa sama jin ada. Bisa nggak berhubungan antara manusia dan jin itu? Bisa, tetapi hukumnya haram. Sehingga kalau ada orang menikah dengan jin,
itu hukumnya haram. Kenapa hukumnya haram? Karena Allah menjadikan pernikahan itu dengan sesama jenisnya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Di antara tanda kehebatan Allah ketika Allah menciptakan pasangan dari diri kalian, yaitu apa? Manusia dengan manusia, binatang dengan binatang, jin dengan jin. Tetapi kalau manusia itu berhubungan sama binatang atau dengan jin, maka hukumnya haram. Hukumnya haram. Tapi kalau ditanya mungkin terjadi enggak? Mungkin, dan banyak orang-orang itu kerasukan jin itu karena dicintai sama jin. Dan saya sering mendapatkan kasus dulu ketika terjun di dunia ruqyah itu, saya sering mendapatkan kasus orang-orang yang dia itu dicintai sama jin. Dan itu ada. Oleh itu kalau kita itu melepas aurat, seperti kita mau kencing atau lepas baju itu, kita itu disunnahkan untuk membaca bismillah. Kenapa kata Rasulullah mengatakan bismillah itu sitruma baina a'yunil jin wa auratil insan. Rasulullah mengatakan ucapan bismillah itu sebagai tabir penutup matanya jin dengan kemaluan kita. Sehingga walaupun kita lepas baju itu, jin nggak bisa melihat aurat kita. Tapi kalau kita itu nggak baca bismillah, kita mungkin lepas baju di kamar misalkan nggak ada orang yang tahu. Tapi siapa yang tahu kalau di situ ada jin kan? Kita nggak tahu, mungkin di situ ada jin yang melihat kita. Jin pun juga punya syahwat. Dan banyak kasus jin itu merasuki jasad orang disebabkan karena cinta. Bahkan ada kasus ini, kasus nyata juga, yaitu ketika ada seorang laki-laki dicintai sama jin sejak muda, sampai jinnya itu sering merasuki tubuhnya, sering. Sampai kita ruqyah waktu itu pun dia juga ngomong, saya suka sama orang ini. Subhanallah, sampai laki-laki itu nikah dengan perempuan itu diganggu setiap hari. Sampai akhirnya apa nggak kuat perempuannya itu, setelah itu minta cerai. Dan itu nyata. Jadi seperti ini itu ada. Sehingga terkadang itu, bahkan terkadang itu jin itu menjelma dalam wujud laki-laki biasa. Seperti misalkan jin itu menjelma dalam wujud suami, itu pun ada kasus, kita mendapatkan kasus seperti itu. Ada kasus nyata, yaitu bahkan di zaman sahabat pun ada. Ada di zaman sahabat itu dalam hadis sahih. Ada seorang yang baru menikah. Setelah itu Rasulullah itu bikin parit dengan para sahabat dalam perang Khandaq itu. Malam hari laki-laki itu minta izin pulang ke rumah. Rasulullah mengatakan, wahai saudaraku, ini kamu bawa tombak. Saya takut nanti kalau ada apa-apa. Makanya benar, dia bawa tombak masuk ke rumah, istrinya itu keluar. Itu istrinya keluar. Akhirnya apa? Dia itu dikira berduaan sama laki-laki itu. Akhirnya dia masuk rumah, mendapatkan sosok jelmaan orang itu berubah jadi ular. Akhirnya dibunuh sama sahabat itu, sampai duel sama sahabat itu dengan tombak, sampai dua-duanya mati. Sahabatnya meninggal, demikian juga ularnya meninggal. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan jin itu bisa menjelma dalam wujud laki-laki, bisa. Jin juga bisa menjelma dalam wujud perempuan, bisa. Dan nyata, kelihatan, maksudnya bisa diraba, bisa dipegang, bisa. Karena jin itu, kaidahnya itu kalau sudah masuk di alam kita, jin itu hukumnya seperti kita. Bisa ditangkap, bisa diikat, bisa dipukul, bisa. Demikian juga seperti berhubungan pun bisa. Jadi maksudnya di sini kita bahas di sini itu, kalau kemaluan itu masuk dalam kemaluan, baik itu manusia atau binatang atau jin, maka berarti wajib untuk mandi jenabat. Ya, jadi standarnya itu kemaluan itu masuk dalam kemaluan, walaupun tidak keluar air mani. Kalau keluar air mani itu jelas nanti ada pembatal yang kedua. Ya, jadi pembatal yang menjadikan orang itu wajib mandi yang pertama itu kalau dia itu berhubungan intim atau masuk kemaluan dalam kemaluan. Kemudian yang kedua yang menjadikan orang itu wajib mandi, yang kedua inzalul mani, keluarnya air mani. Baik air mani itu keluar karena kesengajaan, yaitu orang itu sengaja, misalkan dia itu onani atau yang lainnya, yaitu dia sengaja mengeluarkan air mani, atau keluarnya air mani itu nggak sengaja, seperti mimpi basah, keluar air mani. Maka siapa yang keluar air mani, maka orang itu wajib untuk mandi. Oleh itu Rasulullah SAW beliau mengatakan,
innamal ma'u minal ma'. Wajibnya mandi karena keluarnya air mani. Nah, berarti kalau keluar air mani itu, mau keluar maninya itu dalam kondisi terjaga, mau dalam kondisi tidur, atau keluar air mani itu karena syahwat atau tidak karena syahwat, sama. Selama keluar air mani, maka orang itu wajib untuk mandi. Dan perlu diingat di sini, perlu dibedakan, yang keluar dari kemaluan kita itu, dan itu laki-laki dan perempuan sama. Itu ada 4 yang sama antara laki-laki dan perempuan. Yang pertama air kencing. Air kencing itu najis. Keluar orang itu harus berwudu tapi nggak mandi. Kemudian yang kedua itu air madhi. Namanya air madhi. Air madhi itu najis. Kalau keluar wudunya batal, tetapi dia itu tidak mandi. Khusus yaitu dia itu berwudu. Kemudian yang ketiga yang keluar itu air wadi. Jadi bedakan di sini, nanti ada air madhi, ada wadi. Wadi itu kayak air madhi. Kalau keluar batal wudunya dan dia harus berwudu, tapi dia nggak mandi, najis. Kemudian yang keempat yang keluar dari kemaluan itu, yang keempat itu adalah air mani. Air mani itu suci. Air mani itu suci karena nggak mungkin manusia itu diciptakan dari sesuatu yang najis. Tapi kalau keluar, orang itu wajib mandi. Nah, berarti di sini ada 3 air selain kencing lah. Kalau kencing kita paham lah. Ada 3 air yang hampir mirip, yaitu air madhi, wadi, dan ada air mani. Bedanya apa ini 3 perkara ini? Bedanya itu kita lihat yang 2 dulu lah, madhi dan wadi. Madhi dulu. Madhi itu air yang bening, kental. Kemudian kalau keluar terkadang nggak terasa. Orang itu kalau keluar nggak terasa, dan keluarnya itu muqaddimah syahwat. Ketika orang itu muncul syahwat pasti keluar. Itu air itu keluar, tapi terkadang nggak terasa. Sehingga kalau ada orang keluar syahwat itu, kalau dibuka celananya itu, celana dalamnya dibuka itu, terkadang ada airnya. Warnanya bening, kental, nggak berbau. Kemudian keluarnya itu biasanya itu kalau ada syahwat. Dan laki-laki perempuan sama. Ini air ini najis, tapi kata para ulama mengatakan najisnya itu mukhaffafah. Najisnya najis yang ringan. Sehingga kalau baju kita itu kena air madhi, cukup dipercikkan. Tidak usah dicuci. Percikan, maksudnya percikan itu ambil air, diteteskan ke tempat air madhinya itu. Kalau mau diperas bagus, diperas atau dikerek itu bagus. Tetapi kalau nggak bisa, maka cukup diteteskan air ke tempat air madhinya. Ini yang pertama. Yang kedua, air wadi. Air wadi itu sifatnya kayak air madhi, warnanya bening, kental, tapi keluarnya itu biasanya berbarengan dengan air kencing, baik sebelumnya atau selahnya. Biasanya itu, seringnya itu kalau orang nahan kencing. Orang kalau sering nahan kencing itu, misalkan gini, ada orang nahan kencing, dia nahan kencing, kencingnya belum keluar itu, tapi ketika dibuka celana dalamnya itu sudah ada cairan yang keluar. Sifatnya apa? Sifatnya bening, sifatnya kental, dan nggak berbau. Itu namanya air wadi, dan itu najis. Air wadi itu najis. Bersihkan cuma diteteskan air saja. Kemudian yang ketiga, air yang ketiga itu namanya air mani. Maka harus bedakan ini. Kita harus tahu bedanya supaya apa? Kalau kita itu bangun tidur misalkan ya, kita buka celana dalam itu kok ada airnya itu. Ini air apa ini? Kenapa? Karena hukumnya beda-beda itu. Ada yang wajib mandi, ada yang cukup dengan berwuduk, beda. Maka kita itu harus bisa membedakan. Kalau air mani itu nggak najis. Sehingga kalau seandainya misalkan celana kita itu kena air mani, itu nggak najis. Tapi sunnahnya itu apa? Dibersihkan. Seperti Aisyah itu pernah mendapatkan celana Rasulullah itu ada air mani. Terus yang dikerja sama Aisyah itu dikerik. Ketika sudah kering dikerik. Kalau dikerik itu nggak hilang, karena airnya itu kan merembes di kain kan ya. Kalau mau pengen hilang itu ya dengan cara dicuci. Lah sama Aisyah itu dikerik. Setelah itu Rasulullah sholat lagi dengan kain itu. Nah kalau air mani itu, cirinya air mani itu
Pertama, warnanya itu nggak bening, tapi warnanya itu putih. Ini untuk membedakan nanti. Kalau kita itu bisa membedakan, itu penting dengan sifat-sifat ini. Warnanya itu putih. Kemudian yang kedua, berbau. Nggak seperti air madhi. Air madhi nggak bau. Kalau ini berbau. Jadi warnanya putih, berbau, kemudian kental. Kalau kentalnya sama. Kemudian yang ketiga, orang ketika keluar itu terasa. Beda dengan air madhi dan air wadi. Madhi dan wadi nggak terasa. Sehingga banyak orang itu nggak terasa kalau dia itu keluar air madhi, ketika dibuka celananya itu ada basah-basahnya itu. Kemudian yang ketiga, biasanya itu keluarnya muncrat. Dan kalau sudah keluar itu sarafnya kendor. Nah itu ciri-ciri kalau kita itu keluar air mani. Kalau kita keluar air mani, maka berarti kita itu harus mandi. Pertanyaan, kalau seandainya misalkan, ini terkadang juga sering terjadi, kita tidur kemudian kita itu mimpi basah. Kita itu nggak tahu itu. Jadi kita itu namanya orang tidur itu kan kita nggak tahu mimpi apa kita itu. Intinya itu bangun-bangun itu kita itu sudah ada cairan itu. Ini cairan apa ini kan itu. Kita cek sifatnya, bingung kita ini. Ini nggak tahu ini apa, ini sifat apa ini. Bagaimana hukumnya kalau seandainya kita itu nggak tahu cairan itu cairan apa? Apakah cairan mani atau madhi atau wadi? Kita cek sifat-sifatnya nggak ada, kita nggak bisa bedakan. Terus bagaimana kalau seperti ini? Kalau seperti ini itu sebagian ulama mengatakan dia itu diberikan pilihan. Dia itu mencari yang lebih berat kemungkinan dulu. Ini kemungkinan apa ya? Kemungkinan terberat itu apa ya? Oh, ini kemungkinan terberat itu air mani ini. Ya sudah, kalau seperti itu mandi. Dengan apa? Dengan prasangka. Walaupun dia itu menggunakan prasangka. Karena dia nggak bisa bedakan itu. Kecuali kalau dia bisa bedakan. Ini kasusnya itu kan dia nggak bisa bedakan. Kalau nggak bisa bedakan, ya udah. Kemungkinan terbesar itu bagi kamu apa itu? Oh, ini kemungkinan besarnya ini sifatnya ini air madhi misalkan. Ya udah, air madhi. Pertanyaan, kalau sudah nggak bisa bedakan, wes pokoknya itu sama sekali kita nggak bisa bedakan. Kalau seperti itu, maka orang itu diberikan pilihan. Pilihannya apa? Mau pilihannya itu air mani, konsekuensinya berarti dia mandi, atau dia itu air madhi, konsekuensinya dia itu berwudu. Sehingga sebagian mengatakan seperti itu ulama, kalau seandainya memang kita itu nggak bisa bedakan. Pertanyaan lagi, ini kasus juga yang sering juga. Terkadang kita itu bermimpi, mimpi basah lah, kita bermimpi itu. Terasa air mani itu mau keluar gitu. Tapi karena tempat kita itu dingin, akhirnya saya nggak mau mandi lah. Setelah itu saya itu saya itu ya intinya saya tahan supaya nggak keluar itu. Dan rupanya nggak keluar. Padahal dalam mimpi itu terasa mau keluar itu. Tetapi akhirnya saya tahan, setelah itu nggak keluar. Apakah seperti ini dia wajib mandi? Tidak. Seperti ini tidak wajib mandi. Kenapa tidak wajib mandi? Karena standarnya itu keluarnya. Kalau air mani sudah keluar, maka dia itu wajib mandi. Kalau enggak, walaupun caranya dengan cara ditahan, walaupun ditahan atau misalkan ya intinya disumpel, ditahan sehingga sampai akhirnya tidak keluar, maka berarti tidak mandi jenabat. Mandi jenabatnya itu kalau keluar. Nah, jadi intinya air mani itu kalau sudah keluar itu, maka dia itu wajib mandi jenabat. Kalau dia itu puasa, kalau masalah puasa itu keluarnya air mani itu membatalkan enggak? Maka kata para ulama, jika dia itu sengaja mengeluarkan air mani maka batal. Itu sebagian ulama seperti itu. Tetapi kalau dia nggak sengaja nggak apa-apa. Tetapi tetap itu nanti kalau berkaitan masalah sholat, orang itu harus mandi jenabat. Kemudian yang ketiga yang menyebabkan orang itu harus mandi, yang ketiga ketika orang itu mati, orang itu meninggal dunia, al-mautu, kematian. Kematian itu mewajibkan orang-orang yang di situ untuk memandikan. Dinamakan nanti memandikan jenazah. Memandikan jenazah itu wajib bagi orang yang hidup. Bagi orang yang hidup. Kalau orang yang meninggal kan dia sudah meninggal dunia itu. Tetapi orang yang hidup di sekelilingnya itu harus memandikan.
harus memandikan, kecuali ada orang-orang yang tidak bisa dimandikan. Contohnya misalkan orang yang mati syahid. Orang mati syahid itu nggak dimandikan. Kenapa? Karena luka yang dia alami itu nanti sebagai saksi di hari kiamat. Sehingga nanti orang-orang yang mati syahid itu walaupun lukanya luka darah, nanti dibangkitkan di hari kiamat itu darahnya merah, tapi wanginya itu kayak minyak kasturi. Yaitu wanginya itu wangi sekali, wanginya itu sangat wangi, harum. Sehingga orang yang mati syahid itu nggak dimandikan. Contohnya lagi misalkan yang nggak bisa dimandikan itu orang yang jasadnya nggak mungkin dimandikan, karena kalau dimandikan rusak. Contohnya orang yang kebakar, orang yang meninggal karena kebakaran itu nggak bisa dimandikan. Kenapa? Semakin dimandikan semakin rusak jasadnya itu. Kalau seperti itu ya udah langsung dibungkus dengan kain kafan. Tapi kalau orang itu mungkin dimandikan, bisa dimandikan, maka orang itu wajib dimandikan. Misalkan kemarin yang pas rame-ramenya kematian karena virus corona itu, jika memang tim dokternya itu mengatakan nggak usah dimandikan karena tim pemandi jenazah itu sudah nggak ada dan dimandikan semakin bahaya nantinya misalkan itu, akhirnya meninggal langsung dibungkus dengan kain kafan, dibungkus dengan plastik misalkan itu, akhirnya nggak sempat dimandikan. Terus kalau seperti ini boleh karena kondisinya darurat. Kita bicaranya masalah daruratnya, karena daruratnya. Tetapi kalau kondisi yang normal, manusia yang normal itu, maka dia itu dimandikan. Terus dimandikannya itu caranya kayak apa itu? Mandikannya itu tidak boleh auratnya terbuka. Sehingga bagaimana mandikannya itu? Bajunya digunting atau dilepas bajunya, tetapi di atasnya orang itu, ini si jenazah misalkan itu, ketika mau dimandikan, di atasnya itu kasih kain. Jadi misalkan ada 3-4 orang megang kain di atas sehingga tertutup badannya dengan kain itu. Kemudian nanti orang yang memandikan itu tangannya dimasukkan pakai kaos tangan atau pakai kain. Nah itu yang digunakan untuk memandikan. Tapi kain yang ada di atas itu kayak kain penutup lah itu sebagai atapnya itu tidak boleh dibuka. Karena kalau itu terbuka nanti auratnya kelihatan. Sehingga walaupun dia sudah meninggal dunia, auratnya itu harus terjaga. Orang muslim itu auratnya terjaga. Jadi intinya kalau orang meninggal dunia itu maka dia itu wajib mandi. Tapi yang memandikan itu orang yang masih hidup. Pernah suatu ketika itu, kata Abdullah bin Abbas bercerita, pernah ada orang dia itu sedang ihram. Berarti kalau ihram itu kan pakai pakaian ihram kan, 2 kain, yang satu jadi sarung, yang satu untuk badan. Dia itu naik kuda atau naik onta. Ketika naik itu ontanya loncat, akhirnya orang itu jatuh dari onta, kepalanya itu terbentur batu sampai akhirnya kepalanya pecah. Setelah itu orang itu meninggal. Maka Rasulullah mengatakan ighsiluhu bima'in wasidr, mandikan jenazah itu dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Dicampur dengan daun bidara. Daun bidara alhamdulillah Pekalongan banyak sekarang itu daun bidara itu, sehingga bisa kita mencari daun bidara itu ada di rumah saya pun ada daun bidara jadi daun bidara banyak alhamdulillah sekarang Pekalongan banyak. Kalau tidak ada daun bidara cukup dengan sabun. Sebenarnya itu kenapa kok zaman itu pakai daun bidara? Karena daun bidara itu bisa menghilangkan bau. Kalau kita itu ada sabun, cukup dengan sabun nggak apa-apa. Tapi kalau mau pakai sabun kemudian juga mau pakai daun bidara ya nggak apa-apa. Tetapi yang dimaksud mandikan orang itu dengan air yang dicampur dengan daun bidara itu bukan inti. Intinya itu apa? Sesuatu yang bisa menghilangkan bau. Kalau zaman itu nggak ada sabun ya pakainya daun bidara. Kalau kita sudah ada sabun maka cukup dengan sabun. Walaupun nggak pakai daun bidara nggak apa-apa, yang penting ada sabun untuk memandikan. Nah berarti intinya orang yang dia itu meninggal itu harus dimandikan. Dan memandikan itu kalau yang meninggal laki-laki, yang memandikan laki-laki. Kalau yang meninggal perempuan, yang memandikan perempuan. Kalau di Pekalongan itu alhamdulillah tim jenazah yang memandikan itu ada. Yang perempuan ada, yang laki-laki ada. Kalau yang perempuan itu biasanya seringnya itu keluarga saya. Keluarga saya itu dari dulu itu memandikan jenazah. Yang ibu, nenek,
kemudian diwariskan ke keluarga, termasuk istri saya itu sering memandikan jenazah. Jadi ada timnya, itu ada. Jadi ketika ada orang meninggal dunia, maka intinya orang meninggal dunia itu harus dimandikan. Dan memandikan jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu siapa yang ada orang yang sudah menjalankan, maka yang lain gugur kewajibannya itu. Tapi kalau nggak ada yang menjalankan, maka semuanya berdosa. Kalau tidak ada yang menjalankan, semuanya berdosa. Nah, tiga perkara ini laki-laki dan perempuan sama, yaitu berhubungan intim laki-laki perempuan. Yang kedua karena keluarnya air mani. Kemudian yang ketiga karena kematian, maka itu harus dimandikan. Kemudian kata beliau mengatakan wa thalathatun takhtassu bihan nisa'u, dan ada tiga perkara yang mewajibkan mandi dan itu khusus bagi perempuan. Yang pertama keluarnya darah haid, yaitu kalau sudah suci dari haid maka dia wajib mandi. Kemudian yang kedua darah nifas, ketika wanita itu keluar darah nifas. Kemudian yang ketiga karena wanita itu melahirkan walaupun nggak keluar darahnya, yaitu maksudnya melahirkan itu walaupun dia itu nggak keluar darah, yaitu darah nifas dan darah haid. Misalkan orang disesar itu, terus bagaimana nanti kalau sudah suci itu? Ya dia mandi. Atau dia itu melahirkan tapi setelah itu nggak keluar darahnya itu, maka dia itu tetap mandi. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Jadi intinya ini khusus bagi perempuan, khusus bagi wanita itu. Ketika wanita itu mendapatkan satu dari tiga perkara ini, maka wanita itu ketika mau sholat dia itu harus mandi. Yang pertama itu keluarnya darah haid. Nanti insya Allah kita ada pembahasan sendiri lengkap berkaitan dengan darah haid. Tetapi di sini saya sebutkan sedikit penting. Yang ibu-ibu fahami di sini, ibu-ibu, karena ini fikih berkaitan dengan ibu-ibu, tapi bapak-bapak juga harus belajar. Karena bapak-bapak itu juga punya istri, punya anak perempuan yang itu akan menjadi tanggung jawab. Perhatikan di sini, darah haid itu Allah ciptakan sebagai nutrisi bagi janin. Jadi darah haid itu Allah ciptakan nutrisi bagi janin. Di dalam rahim wanita itu Allah menciptakan alat untuk memproduksi darah. Dan darah itu untuk apa? Darah itu untuk nutrisi. Maka itu ketika rahim itu ada isinya janin, yaitu ketika wanita itu hamil, otomatis darah haidnya itu nggak keluar. Kenapa nggak keluar itu? Karena itu menjadi nutrisi bagi janin, sebagai nutrisinya. Tapi ketika wanita itu nggak hamil, darah haidnya itu akan keluar setiap bulan. Dan keluarnya itu secara otomatis itu. Kenapa? Karena kalau darahnya itu mengendap di dalam rahim, itu nanti akan membusuk. Kalau membusuk itu nanti akan memicu tumor, kanker, dan penyakit. Sehingga darahnya itu segera dikeluarkan. Maka tidak boleh ditahan. Seperti misalkan pil penunda haid, itu bahaya. Oleh itu fatwa-fatwa ulama itu dulu mereka mengatakan boleh wanita itu minum pil penunda haid, boleh selama tidak berbahaya bagi kesehatan. Itu saya baca fatwa-fatwa ulama seperti itu. Tapi ketika kedokteran semakin canggih, akhirnya diteliti, rupanya menunda haid itu bahaya. Karena haid itu makanan kalau sudah waktunya dibuang, busuk, harus dibuang. Akhirnya setelah itu fatwa-fatwa yang berjalan, menunda keluarnya darah haid itu hukumnya haram. Kenapa haram? Karena bahayanya, karena sangat berbahaya. Nah, wanita itu ketika wanita itu hamil, kan tandanya wanita itu nggak keluar darah haid. Sehingga diantara cara mengetahui kalau wanita itu hamil tidaknya itu kan keluar darah haidnya atau tidak itu. Kalau berhenti dari haid, maka wanita itu berarti hamil. Nah, ketika hamil tidak mungkin janin itu memakan semua darah. Itu tidak mungkin, maka dimakan sebagiannya disimpan nanti akan menjadi banyak. Lah itu nanti akan dikeluarkan ketika orang itu melahirkan. Ketika janinnya melahirkan, maka nanti darahnya itu dikeluarkan. Itu dinamakan dengan darah nifas. Maka itu apa? Darah nifas dan darah haid itu sama. Darah nifas dan darah haid itu sama. Bahkan Rasulullah sering menamakan haid ya nifas. Cuma bedanya waktu keluarnya.
Jadi kalau keluarnya itu darah haid itu setiap bulan, rutin, karena itu kesehatan mereka. Tapi kalau darah nifas itu keluarnya ketika melahirkan. Nanti ada darah yang ketiga, tapi darah yang ketiga itu tidak menyebabkan mandi jenabat, yaitu dinamakan dengan darah istihadhah, darah penyakit. Jadi kalau darah nifas itu, jadi darah haid itu apa? Darah kesehatan. Darah kesehatan yaitu ketika orang itu normal, dia akan mengeluarkan darah yang ada dalam rahimnya. Itu sebagai wanita normal lah itu. Ini namanya darah haid. Kalau darah nifas itu darah yang keluar berkaitan dengan melahirkan. Kemudian ketiga, darah yang keluar karena penyakit. Kalau darah yang keluar karena penyakit itu namanya darah istihadhah. Darah istihadhah itu kalau keluar, wanita itu tetap suci, sehingga wanita itu wajib sholat, wajib puasa, walaupun wanita itu keluar darahnya. Terus kalau seandainya gini, ada orang keluar darah istihadhah, dia mau sholat, terus bagaimana caranya itu? Caranya dia itu pakai pembalut. Setelah itu sholat, walaupun apa keluar darah. Kenapa? Karena itu penyakit. Walaupun keluar darah, tetap dia itu wajib sholat. Kenapa? Wanita yang keluar darah istihadhah itu masih wanita yang suci, sehingga dia wajib sholat, wajib puasa, walaupun darahnya itu keluar. Nah, wanita yang keluar darah istihadhah ini, dia itu keluarnya itu karena penyakit, bisa karena tumor, sehingga keluarnya itu nggak berantakan lah keluarnya itu, atau karena luka dalam rahimnya. Nah, itu namanya darah istihadhah, dan sifatnya itu beda sekali. Bagi wanita fahamlah sifatnya itu. Jadi kalau dilihat sifatnya itu, tadi kita sebutkan kalau darah haid dan nifas itu sama. Sifatnya apa? Darah haid dan nifas itu warnanya itu hitam, itu merahnya itu merah tua. Sedangkan darah istihadhah itu perlu dibedakan. Wanita harus tahu. Kenapa? Ini nanti berkaitan masalah ibadah itu, berkaitan masalah sholat. Kita itu mandi atau tidak kan itu. Kalau darah istihadhah itu kayak darah luka. Misalkan sobek tangan saya kemudian keluar darah. Nah, luka itu kan biasanya warnanya itu darahnya itu merah muda. Itu jadi kalau darah haid nifas itu warnanya merah tua. Kemudian kalau darah istihadhah itu merah muda. Kemudian bedanya yang kedua itu darah haid dan nifas itu baunya itu anyir. Kalau darah istihadhah itu baunya amis kayak darah biasa gitu. Baunya itu amis. Kemudian beda yang ketiga itu kalau darah istihadhah itu cair, sehingga kalau kena kain langsung menyebar. Yaitu kalau kena kain itu langsung menyebar lah itu namanya cair, kayak darah lah. Darah netes kemudian mengenai baju langsung mencairkan itu. Jadi netes. Darahnya itu bisa netes. Kalau darah istihadhah, darah nifas dan darah haid itu dia itu menggumpal. Darahnya itu menggumpal. Maka wanita itu harus bisa membedakan. Karena terkadang ada kasus di zaman Rasulullah itu, ada seorang wanita itu istihadhah sampai 7 tahun. Itu darahnya keluar terus itu, enggak berhenti itu. Sehingga sampai datang seorang wanita mengatakan, "Ya Rasulullah, inni ustahadu sab'a sinin." Sudah 7 tahun saya itu istihadhah ya Rasulullah. Terus bagaimana caranya itu? Maka Rasulullah mengatakan, kalau kamu pengen sholat, wudhu atau mandi, setelah itu kamu itu tutup kemaluan kamu dengan kain, setelah itu sholat. Walaupun keluar darah. Bahkan pernah istrinya Rasulullah itu iktikaf di masjid, dalam kondisi dia itu keluar darah istihadhah. Terus bagaimana caranya itu? Kemahnya itu di bawahnya kasih terpal, sehingga ketika keluar darah itu nggak sampai ke masjid, tapi di terpal itu. Menunjukkan apa? Darah itu najis darah itu. Tetapi ketika keluar tidak harus orang itu mandi jenabat. Jadi yang mandi jenabat itu kalau wanita itu haid, kemudian yang kedua wanita itu nifas. Dan perlu difahami juga di sini, nanti ini ada pembahasan khusus lah masalah ini, itu masalah haid dan nifas itu. Tapi perlu saya sebutkan di sini, haid itu beda antara zaman dulu dengan zaman sekarang. Ketika zaman sekarang itu orang itu makanannya nggak sehat, itu mempengaruhi itu. Darah haid itu mempengaruhi. Apalagi sampai zaman sekarang itu banyak orang yang KB, wanita-wanita yang KB itu berantakan setelah itu darah haidnya itu. Terkadang itu, maka patokan dalam masalah darah haid itu nanti akan dibahas khilaf juga panjang lain.
Sebagian ulama mengatakan patokannya itu adalah darah, bukan waktu lagi. Kenapa? Karena makanan yang nggak sehat, kemudian karena KB atau penyakit, tumor dan yang lainnya itu, terkadang itu seorang wanita itu 1 bulan itu bisa 3 kali keluar darah haid. 3 kali itu maksudnya keluar darah haid bersih, dan memang bersih gitu loh. Kemudian 3 hari lagi keluar lagi darah haid, nanti bersih lagi keluar lagi darah haid. Itu dalam 1 bulan loh, bayangkan itu. Terus bagaimana kalau seperti itu? Maka kita katakan patokannya adalah wujudnya darah. Jika darahnya itu ada, maka berarti wanita itu haid. Kenapa? Karena berantakan gara-gara KB itu berantakan, atau gara-gara makanannya nggak sehat. Ada kasus nyata ini, seorang wanita sampai akhirnya nggak punya anak. Wanita itu kasusnya itu apa? Dulu ketika dia itu masih muda, kerja di perusahaan, dia itu setiap hari itu makannya Kentucky, jarang makan sayur, makannya Kentucky terus setiap hari. Kan diberikan makan sama perusahaan kan, sehingga setiap hari itu 2 kali minimal dia itu makan siang dan makan malamnya itu mesti nasi sama Kentucky, masih Kentucky itu terus wis. Dan rupanya apa? Rupanya membuat rahimnya itu ada penyumbatan, jadi muncul lemak-lemak di dalam rahimnya itu karena makanan nggak sehat itu. Akhirnya apa? Lemak-lemaknya itu menutupi keluarnya darah. Akhirnya apa? Akhirnya wanita itu nggak keluar darah haid gitu. Nggak keluar darah haid bukan berarti rahimnya itu masalah, bukan, tapi karena penyumbatan sehingga sampai nggak punya anak wanita itu. Sampai akhirnya ketika diterapi, rupanya banyak sekali lemak dalam rahimnya itu. Akhirnya setelah itu dibersihkan, dan itu ada. Kenapa? Karena makanan yang nggak sehat, makanan yang banyak pengawet itu kan membuat siklus itu bisa berubah, atau makanan yang banyak hormon pemicu, yaitu supaya orang itu memicu lebih cepat dewasa, itu juga mempengaruhi itu. Maka itu intinya tidak bisa disamakan antara darah haidnya orang zaman dulu dengan orang haidnya zaman sekarang. Itu nggak bisa dibedakan, nggak bisa disamakan, beda, karena kondisinya berbeda. Jadi intinya seorang wanita itu kalau dia itu haid atau dia nifas, kalau sudah bersih maka dia itu wajib mandi. Oleh itu Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 222, wala taqrabuhunna hatta yatuhurna, janganlah kalian mendekati istri kalian sampai suci dari haid dan nifas. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, kalau wanita itu istri kalian sudah suci kemudian bersuci, yaitu apa? Mandi, maka silahkan kalian campuri istri kalian, tapi syaratnya suci dulu, yaitu berhenti dari haid dan nifasnya. Kemudian yang kedua, wanita itu harus sudah mandi. Aisyah radhiyallahu anha itu pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza aqbalatil haidatu fada'is shalah, jika darah haidnya itu kamu datang, maka kamu itu tinggalkan sholat. Fa idza dhahaba qadruha faghsili ankid dam fasolli, jika haidnya itu sudah selesai, maka bersihkan darah haid, thumma ghatasili, kemudian mandi, wasolli, kemudian setelah itu sholat. Nah, berarti intinya darah haid dan nifas itu kalau keluar, maka menyebabkan wanita itu harus mandi janabah. Terus kapan mandinya itu? Ditunggu sampai bersih, sampai tidak keluar darah lagi. Kalau sudah tidak keluar darah lagi, maka wanita itu setelah itu mandi, baru dia itu aktivitas ibadah, sholat itu baru boleh, puasa itu baru dibolehkan, demikian juga berhubungan sama suaminya baru dibolehkan. Tapi selama darahnya itu masih ada, maka nggak boleh. Kemudian yang terakhir di sini, yang membuat dia itu wajib mandi itu adalah al-wiladah. Wiladah yaitu kelahiran, seorang wanita yang melahirkan. Pertanyaan, kenapa kok wanita yang melahirkan itu dia itu harus mandi itu? Maka terjadi khilaf. Jumhur, mayoritas para ulama mengatakan annal walad maniyun munaqidun. Kenapa? Karena anak itu seperti air mani yang sudah dibentuk. Sehingga apa? Sehingga wanita yang melahirkan itu ibaratnya kayak seorang yang keluar air mani, karena anak itu kan air mani yang terbentuk. Ini kalau pendapat jumhur seperti itu. Kalau pendapat yang lain, kenapa kok dia itu harus mandi? Karena dia itu
ketika dia itu melahirkan pasti akan keluar darah walaupun nggak banyak. Maka itu maksudnya dalam nanti darah nifas. Ya, sampai di sini pembahasan kita perkara yang menyebabkan orang itu mandi. 3 perkara itu sama antara laki-laki dan perempuan, yaitu berkumpulnya 2 khitan, kemudian keluarnya air mani, kemudian yang ketiga kematian. Dan ada 2-3 perkara yang itu khusus bagi wanita, yaitu keluarnya darah haid, kemudian nifas, kemudian melahirkan. Kalau kita itu mendapatkan 1 dari 6 perkara ini, maka orang itu harus mandi jenabat. Kalau tidak mandi, maka hadatsnya itu masih ada. Kecuali kalau dia tidak bisa menggunakan air, maka itu boleh untuk tayamum. Nanti insya Allah tayamum kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ya, sampai di sini pembahasan kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.